Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan. Ya, kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar. Langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah A. Sesuatu yang diinginkan tetapi tidak diperlukan. B. Sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi keinginan. C. Sesuatu yang harus dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. D. Sesuatu yang hanya diperlukan di situasi tertentu. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sesuatu yang harus dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian soal yang kedua, cara menentukan skala prioritas yang tepat adalah A. Memilih barang yang paling mahal. B. Memilih barang yang paling populer di pasaran. C. Memilih barang yang paling murah. D. Menentukan kebutuhan dan keinginan yang paling penting. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Menentukan kebutuhan dan keinginan yang paling penting itu merupakan cara menentukan skala prioritas kebutuhan kita. Kemudian soal yang ketiga. Di bawah ini barang yang mendesak bagi seorang pelajar saat memasuki sekolah ajaran baru adalah A. Kamera digital, smartphone, dan drone. B. Sepatu sekolah, tas, buku dan alat tulis. C. Sepatu roda dan motor ATV. D. PlayStation dan tablet. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Sepatu sekolah, tas, buku dan alat tulis itu merupakan barang yang mendesak bagi seorang pelajar yang saat mau memasuki sekolah ajaran baru. Kemudian soal yang keempat, yang harus dilakukan jika terdapat dua kebutuhan yang sama pentingnya adalah A. Memilih barang yang paling mahal. B. Memilih barang yang paling populer di pasaran. C. Memilih barang yang paling murah. D. Memilih salah satu barang yang sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Tentu jawaban yang tepat adalah D, ya, memilih salah satu barang yang sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Kemudian soal yang kelima, kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia disebut A. Kebutuhan sekunder, B. Kebutuhan tersier, C. Kebutuhan primer, D. Kebutuhan individu. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, ya, atau kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kemudian soal yang keenam, kebutuhan berupa penunjang hidup setelah kebutuhan primer terpenuhi disebut A. Kebutuhan tersier, B. Kebutuhan jasmani, C. Kebutuhan rohani, D. Kebutuhan sekunder. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan penunjang hidup, ya, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan harga diri, gengsi dan kemewahan disebut A. Kebutuhan tersier, B. Kebutuhan mendesak, C. Kebutuhan primer, D. Kebutuhan sekunder. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini juga sering disebut kebutuhan luks, ya. Luks itu artinya mewah. Kemudian soal yang ke-8.
Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan A. tersier, B. sekunder, C. primer, D. individu. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya. Itu merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan yang paling mendasar yang harus kita miliki yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Kemudian soal yang ke-9. Barter disebut dengan A. kegiatan tukar-menukar barang antara dua belah pihak, B. kegiatan jual beli barang antara pedagang dan pembeli, C. kegiatan membeli dengan e-commerce, D. kegiatan tukar barang dengan uang. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, yaitu kegiatan tukar-menukar barang antara dua belah pihak. Kemudian soal yang ke-10. Alat tukar dengan uang dikenal setelah masa barter. Namun kini uang banyak dipalsukan. Di bawah ini cara mengetahui uang asli kecuali A. dilihat, B. diraba, C. dihaluskan, D. diterawang. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, kecuali dihaluskan. Bukanlah cara mengetahui uang itu asli atau tidak. Kemudian soal yang ke-11. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut A. taman, B. pasar, C. hotel, D. rumah sakit. Ya tentu jawaban yang benar adalah B yang disebut pasar. Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-12. Suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa disebut A. kegiatan konsumsi, B. kegiatan distribusi, C. kegiatan konstruksi, D. kegiatan produksi. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut kegiatan produksi. Kemudian soal yang ke-13. Kegiatan menyalurkan suatu barang dari hasil produksi disebut A. konsumsi, B. distribusi, C. konstruksi, D. produksi. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kegiatan distribusi. Kemudian soal yang ke-14. Kegiatan memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa disebut A. konsumsi, B. distribusi, C. konstruksi, D. produksi. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut konsumsi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Di bawah ini adalah kegiatan produksi adalah A. pabrik sepatu, B. pembuatan tempe, C. penjahit, D. memakai jasa tukang ojek. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D. memakai jasa tukang ojek itu merupakan kegiatan konsumsi, bukan kegiatan produksi. Kemudian soal yang ke-16. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut A. pasar, B. kegiatan ekonomi, C. kegiatan koperasi, D. kegiatan pasar saham. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut A. produsen, B. distributor, C. konsumen, D. agen. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut konsumen. Jadi konsumen adalah orang yang melakukan konsumsi atau orang yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang.
Kemudian soal yang ke-18. Alasan orang meninggalkan barter adalah A. Kebutuhan manusia semakin sedikit. B. Mudah menemukan orang yang memiliki keinginan sama. C. Banyak produsen gulung tikar. D. Kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Kemudian soal yang ke-19. Alur dari kegiatan ekonomi yang benar adalah A. Produksi, konsumsi, distribusi. B. Distribusi, produksi, konsumsi. C. Produksi, distribusi, konsumsi. D. Konsumsi, produksi, distribusi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Jadi alur ekonomi atau kegiatan ekonomi yang benar yang pertama adalah kegiatan produksi, distribusi, kemudian kegiatan konsumsi, ya. Kemudian soal yang ke-20. Yang menjadi tujuan dari kegiatan jual beli dalam alur kegiatan ekonomi adalah A. Menjual barang sebanyak-banyaknya. B. Mendapatkan keuntungan yang besar. C. Memenuhi kebutuhan konsumen. D. Semua jawaban yang benar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tujuan yang paling tepat saat melakukan jual beli dalam alur ekonomi, kegiatan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ketika barang yang dijualkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka kegiatan ekonomi itu akan lancar, ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Teman-teman, berikut ini ada nilai luhur Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik bertetangga, bersama teman, di sekolah, di masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Silakan dibaca ya teman-teman, ya, dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.